poso 3 dina cukup. Mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalnya kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalnya. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran sitan min sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min sawal fakaan nama somat dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rawani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora poso. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Dadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya napa. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun napa amsalia. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih wau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kata artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saingi poso sak wulan. Dadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arina poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mungkin khusus. Anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dina. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi duka. La afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wak sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal lho Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8. Ada yang muni 4. Lah si alir, ada yang muni 20. Itu mari perkara, ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah, aku dari kancaku. Nebak kok 4, cek kagian. Tapi aku suruh, loro. Mohon, gue mau ini cerita riwayat. Karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail.
Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, ba'da zuhri kali. Berarti kira. Hitung gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8 tuh. Ojo hitung qoblal maghrib mari ora pantes ya. Orang pasti pantes. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin, ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in, Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga, karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono, nak arah Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Nah, Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Lo Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah kalau muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Lho Wahabi mletene ngono traweh pinten? 20 rakaat. Buat terlalu lorok, namung pinter. Di syuting TV saat itu, mengenai kalau bolak-balik ngomong, NO balelo ning kunut, mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roles kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NO ya roh, nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Dan nak takut apa oleh Gus Bala ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepakan cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad per gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'ilah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal senajan tinggal dah mau ngakeh. Nah desa kita dadi kiai ora tahu tahiyat ula. Wah. Bakok balawa. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku untuk Muhammad aku wong alim kok sampe cetak kok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge NU durunge napa? Wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Mesti aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol misan netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di salat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah, menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran. Sinten Ubay bin sinten? So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya Sayyidina Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang prin.
Lalu kalau ingin foto ini mau coba muslim. Kalau biasanya nak foto mau coba muslim. Kalian santri-santri kulo. Kulo mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nanti saat ini dereng imami. Kalian santri pondok kulo dereng. Entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nanti saat ini dereng imami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian. Ya tahu-tahu keputusannya begitu. Tidak janjian ya orang anut-anutan. Soalnya kepingin yang ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum yang ngene-ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus. Ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar. Wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituduk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim kok ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Jadi ketika beliau sakit, ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan teng waktu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir, Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan ngurus kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam di tengah-tengah napa? Salat. Mulane ini fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadil hajat.
Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Ini kasih tahu kan? Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin anu yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Do dikeploki. Terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus dan. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mosok sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau itu salah ya malah. Semarat kiri ora gelem napa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah hari rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung. Kiai saiki ning jedek santrine maju teko karep. Ora kajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ne wae iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya kok ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kayak kali-kali. Oh, terus cerita hukum. Mulane sampai tenagoman ini wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, lu kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean ben ngerti. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas imam Ruhin meskipun Abdul Kula bisa cara derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun apa?
saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Waladhdallin Yasin Allahu Akbar gawe saya. Apa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab napa. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Sekali sampean traweh oleh waladhdallin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Ngen kula tren kok agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus, kula pun sepuh traweh ora pagi lha pundi, Mbak? Jarene tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang, Pak. Lah pundi kesane bus warga mun tuwa. Ampun gelo, Pak. Dalane mlebu warga mboten traweh to, Pak. Termasuk dibare ati. Wah, nggih Gus cocok. Pertama gue cerita cak nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga sik gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh kok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tira mlebu swarga. Tira mlebu swarga. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa genang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula. Ampun geman. Pokoknya nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampean jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek halal darah.